AKBP tidak ada di sana. KPP ada Gereja. Gereja Protestan. di sini tidak ada gereja Protestan. Katolik, semua Katolik. Lutheran. Semua di sini Katolik. Bapak Ibu, 95% gereja-gereja di Tanah Suci Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Damai Kristus. Gunung Tabor. Di tempat inilah sebagaimana diyakini oleh umat Kristiani, baik Katolik maupun Ortodoks, sebagai lokasi peristiwa transfigurasi Yesus. Oleh karena itu, gunung ini sangat dikenal dengan nama Gunung Transfigurasi. Injil Markus, bab 9 ayat 1 sampai dengan 10. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Transfigurasi Kristus adalah peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung, serta bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung itu. Mukanya bercahaya dan penuh dengan kemuliaan. Hal ini merupakan puncak spiritualitas dari Yesus. Pada waktu peristiwa itu, terdapat 3 murid Yesus bersama dengannya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Cahaya kemuliaan yang memancar dari wajah Yesus itu untuk memberikan pengajaran kepada para murid, bahwa di balik peristiwa yang menyedihkan yang akan dialami Yesus ada kemuliaan dan kemenangan. Peristiwa penyaliban akan membawa pada kemenangan dan kemuliaan. Bahwa di balik hinaan dan caci maki akan ada kemuliaan yang akan menguatkan para murid dalam kehidupan mereka. Gunung Tabor berlokasi di Israel dengan ketinggian mencapai hanya 575 meter dari permukaan laut. Tapi dari gunung ini, keindahan Danau Galilea dan dataran sekitarnya menjadi sungguh sangat mempesona. Gunung Tabor terletak di bagian selatan Galilea, di batas sebelah timur lembah Yisrael, dan 11 mil atau 18 km sebelah barat Danau Galilea, di Israel. Di puncak gunung inilah, tempat yang dipercaya sebagai lokasi Tuhan Yesus dipermuliakan bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Elia, berdiri gereja Katolik yang dikenal sebagai Gereja Transfigurasi. Gereja Transfigurasi adalah sebuah basilika Katolik yang dikelola oleh biarawan Ordo Fransiskan. Gereja ini merupakan bagian dari kompleks biara Fransiskan yang selesai dibangun pada tahun 1924. Arsiteknya adalah Antonio Barluzzi, seorang arsitek Italia yang dikenal sebagai arsitek Tanah Suci, karena mendirikan, antara lain, gereja segala bangsa di Taman Getsemani, gereja Gunung Sabda Bahagia di tempat khotbah di Bukit, gereja di Makam Lazarus di Betania, dan lain-lain. Selain itu, ada juga sebuah gereja Ortodoks Yunani yang berlokasi di Gunung Tabor yang didedikasikan untuk tujuan yang sama.
Reruntuhan bangunan zaman Perang Salib, abad ke-12, yaitu biara Benediktin yang ditemukan oleh Romo B. Meisterman pada akhir abad 19 dan masih dapat terlihat di Taman Arkeologi di bagian depan gereja. Untuk mendaki hingga ke puncak Gunung Tabor, para peziarah masa kini tidak perlu bersusah payah berjalan kaki. Jalan hingga ke puncak sangat mulus namun sempit dan berliku-liku dengan pendakian yang cukup curam namun dapat dilalui mobil dengan cukup lancar terutama jika tidak ramai. Sambil berkendara, kita bisa merenungkan bagaimana Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes bersusah payah mendaki hingga ke puncak. Setibanya di puncak Gunung Tabor, kita dapat langsung menikmati kompleks biara Fransiskan yang sangat asri dan indah dan melihat bagian depan dari Gereja Transfigurasi, lokasi di mana peristiwa tersebut terjadi 2000 tahun yang lalu. Di sekitar kompleks Gunung Tabor dapat ditemukan puing-puing kapel tempat reruntuhan gereja-gereja terdahulu yang dibangun pada zaman Bizantin dan tentara Perang Salib. Gereja modern yang dibangun oleh Antonio Berlucci ini menjadi bangunan pamungkas yang berdiri di sini, yang mana bangunan-bangunan sebelumnya masih dapat terlihat berupa runtuhan di bawah tanah ataupun yang berupa gua-gua seperti ditemukan dalam kapel dan pada bagian halaman atau pelataran di sebelah kanan gereja. Gereja ini berisi 3 kapel, dengan altar yang melambangkan 3 kemah yang ingin dibangun oleh Santo Petrus, 1 untuk Yesus, kapel utama, dan 2 lainnya untuk Musa dan Elia. Kapel untuk Kristus berada di bagian timur gereja. Tangga mengarah ke tingkat yang lebih rendah yang berisi tempat perlindungan yang beratap modern. Di bagian atas gereja terdapat mosaik di atas tanah emas yang melambangkan transfigurasi. Kapel Musa dan kapel Elia terletak di bawah kedua menara di ujung barat gereja. Kapel Elia terletak di bawah menara selatan dan di bawah menara utara terletak kapel Musa. Di sebelah kanan gereja terdapat sebuah pelataran yang cukup luas. Dari situ kita dapat melihat indahnya lembah Megiddo. Megiddo adalah sebuah lembah di Israel di dekat kota modern Megiddo, tempat yang diketahui dari aspek teologi, sejarah, dan geografi. Pada masa lalu, Megiddo adalah kota yang penting. Berdasarkan beberapa interpretasi dari Alkitab, tempat ini adalah tempat terjadinya Armageddon atau tempat perang terakhir antara Yesus Kristus dengan setan atau Antikristus pada akhir zaman. Di lembah Megiddo ditemukan 26 reruntuhan kota kuno di lokasi yang strategis di depan pintu masuk Gunung Karmel, yang akan menuju lembah Yisrael dari barat. Sementara di sekeliling puncak yang datar dari Gunung Tabor ini terdapat tembok yang dibangun oleh orang-orang Sarasin pada abad ke-12. Hawa udara di sana cukup dingin di minggu keempat bulan Januari dan minggu awal bulan Februari 2024 ketika kami berkunjung ke sana. Setelah menjalani pengalaman berziarah ke Gunung Tabor, saya tidak bisa menahan rasa terpesona oleh keindahan alam dan suasana spiritual yang mendalam yang terpancar dari tempat ini. Ketika saya menapaki melalui pelatarannya yang begitu indah dan asri, saya disuguhi pemandangan yang menakjubkan, yang membuat saya terkagum-kagum akan keagungan ciptaan Tuhan. Di puncak gunung, ketika udara terasa begitu sejuk, suasana yang tenang dan damai memenuhi sekitar, memungkinkan saya untuk merasakan kehadiran yang suci dan mendalam dari Sang Firman. Tak hanya keindahan alamnya yang memukau, tetapi juga keberadaan kapel-kapel dan tempat-tempat suci di Gunung Tabor memberikan kesan yang sangat mendalam.
Melangkah ke dalam kapel-kapel tersebut, saya merasakan ketenangan dan kehadiran yang menggetarkan hati, mengingatkan saya pada rasa hormat dan cinta yang dalam terhadap sejarah, tradisi, dan kekayaan gereja yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengalaman ini tidak hanya meninggalkan kesan yang mendalam dalam perjalanan spiritual saya, tetapi juga memberikan inspirasi untuk menjaga dan menghargai keindahan alam serta warisan rohani yang ada di sekitar kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sudah memberikanku kesempatan menginjakkan kaki di pelataran kemuliaan-Mu. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.